Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Patlevi. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester saya, mata kuliah Enterprise Resource Planning. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai soal deskriptif, yaitu nomor pertama, One Input Multiprocess. One Input Multiprocess merupakan salah satu keunggulan menggunakan pendekatan ERP, di mana sistem-sistem dalam perusahaan dapat terintegrasi dan menggunakan satu sumber data yang sama. Sehingga jika dilakukan satu kali input data, maka data tersebut akan dijalankan secara otomatis di banyak proses dalam sistem. Contoh di dalam sistem informasi rumah sakit, jika ada pasien mendaftar untuk dilakukan perawatan, maka data pasien tersebut akan diproses oleh banyak sistem yang terintegrasi dalam rumah sakit, seperti antrian tindakan perawatan, pemilihan dokter yang tepat, penyebaran, pembayaran, rekam medis, dan lainnya sesuai dengan prosedur yang ada dalam rumah sakit tersebut. Contoh pada soal nomor keempat, yaitu mengenai standarisasi data dan informasi dalam ERP. Standarisasi data dan informasi dalam ERP menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Ini digunakan untuk mengakomodasi integrasi sistem dalam perusahaan sehingga sistem dapat mengakses data secara real-time dalam satu basis data saja. Contohnya pada perusahaan produksi mobil yang membutuhkan sistem perakitan yang terintegrasi dengan sistem suplai bahan baku dan sistem keuangan, sehingga pada saat dilakukan perakitan, kebutuhan bahan baku dan biaya yang akan digunakan dapat terakomodasi dengan real-time. Kemudian pada soal nomor 9, yaitu mengenai 2 langkah awal dari 4 langkah utama pengelola MRP. 2 langkah ini yaitu netting dan loading. Netting sendiri merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Perhitungan ini didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada dalam gudang maupun persediaan yang sedang dipesan. Loading adalah proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Untuk melakukan loading digunakan beberapa metode, antara lain Fixed Order Quantity atau FOQ, Economic Order Quantity atau EOQ, Load for Load atau L for L, dan Fixed Period Requirement atau FPR. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perhitungan soal nomor 10. Yang pertama adalah netting, offsetting, dan explosion. Ini adalah kondisi dari bahan baku D, di mana setelah dilakukan perhitungan loading, jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 98 unit. Pada soal lead time untuk rencana pemesanan bahan baku D adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 1 periode. Pada kondisi bahan baku C, jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 60 unit. Kebutuhan kotor dari bahan baku C ini didapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku D. Pada soal lead time untuk rencana pemesanan bahan baku C adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 1 periode. Kemudian kondisi bahan baku B, seperti pada tabel, jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 138 unit. Kebutuhan kotor dari bahan baku B ini didapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku D, namun dikalikan dengan 2. Lead time untuk rencana pemesanan bahan baku D adalah 2 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 2 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 2 periode. Kondisi bahan baku A, seperti pada tabel. Jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 63 unit. Kebutuhan kotor dari bahan baku A ini didapat dari offsetting bahan baku C, namun dikalikan dengan 2. Lead time untuk rencana pemesanan bahan baku A adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 2 periode. Ini adalah penjelasan mengenai loading. Seperti pada bahan baku A, seperti pada tabel, pencarian lot menggunakan metode EOQ, biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode, kemudian biaya pemesanan 2.000 per pesan, total kebutuhannya adalah 63. Setelah dilakukan pencarian mengenai dengan rumus EOQ, dapatkan
lot adalah 10, lalu total persediaan adalah 16, biaya pemesanan 7 kali 2.000, 14.000, biaya penyimpanan 75.000, dan total biaya adalah 89.000. Ini adalah kondisi bahan baku B seperti pada tabel. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quality atau FOQ. Dari tabel di atas dapatkan total melakukan pemesanan adalah 7 kali melakukan pemesanan. Kondisi bahan baku C. Pencarian ini menggunakan metode load for load. Hasilnya seperti pada tabel. Kemudian pencarian menggunakan metode EPR terhadap kondisi bahan baku D atau Fixed Period Requirement seperti pada tabel. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan soal nomor 10 ini. Menurut saya untuk membuat produk D diperlukan beberapa komponen pendukung, yaitu komponen B, C, dan A agar produk D dapat digunakan. Dalam pembuatan produk ini dibutuhkan perhitungan biaya yang lebih baik agar tidak melebihi dana yang ada. Perhitungan produk meliputi netting, yaitu menentukan kebutuhan bersih, kemudian loading, yaitu menentukan besarnya pesanan optimal, lalu offsetting, yaitu menentukan waktu yang tepat untuk merencanakan pemesanan, serta explosion, yaitu menghitung kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Riza Palepi, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.